Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Sabtu 29 Mei 2021. Renungan Samas kita hari ini mengambil tema, dibenci dunia, layani dengan kasih. Sebelum kita merenungkan sapaan Tuhan, mari kita angkat satu pujian, pimpinlah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sobat Samas terkasih, mari kita dasarkan pembacaan firman Tuhan di dalam doa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk berkat kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami mau serahkan waktu perenungan firman ke dalam tangan-Mu. Bukakanlah hati kami untuk kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Sobat damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 18 hingga 21 dan dilanjutkan ayat 26 sampai 27. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dalam perikop ini, Kristus berbicara mengenai kebencian dunia. Konteks perikop bacaan saat ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mau mempersiapkan para murid
untuk menanggung konsekuensi dan resiko akibat mengikut Dia menjadi muridnya, yaitu mereka murid-murid akan dibenci dunia. Keluarga damai terkasih, Kristus memperingatkan para pengikutnya tentang kebencian yang pasti akan mereka alami di dunia ini. Sebab Yesus berkata, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Dalam peringatannya, Yesus menunjukkan bahwa kebencian dunia terhadap murid-murid Kristus dinyatakan dengan cara menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Menganiaya dalam arti membenci pengikut-pengikut Kristus, lalu menolak Injil Yesus yang murni, dan menunjukkan sikap tidak mengasihi atau tidak suka terhadap pengikut-pengikutnya. Pembenci ini disebut oleh Kristus sebagai dunia, dan kebencian merupakan ciri dan sifat khas kerajaan dunia. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, mengapa dunia membenci kita sebagai pengikut Kristus? Ada 3 alasan sesuai nas bacaan kita tadi. Pertama, karena kita bukan milik dunia. Bagaimana maksudnya? Yesus berkata dalam ayat 19, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi terang, tidak menjadi bagian dari dunia yang digambarkan sebagai kehidupan gelap. Karena itu siapapun yang menjadi pengikut Kristus akan menjadi musuh dunia. Dunia tidak suka dosa-dosanya terbuka oleh terang Yesus. Dunia membenci orang percaya dan tidak mau mendengarkan ajaran Kristus, dan tidak suka terhadap para pengikut Kristus, karena orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang terpilih dari dunia dan ia bukan lagi milik dunia. Kristus telah menemukan dan memilih kita, membebaskan kita, membawa kita keluar dari kegelapan dunia ke dalam terangnya. Dan konsekuensinya, dunia berbalik membenci kita. Sahabat Samas, yang kedua, mengapa dunia membenci kita? Karena di atas kita ada nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Nama Yesus yang kita terima sebagai orang percaya adalah nama yang berkuasa di langit dan bumi. Alkitab mengisahkan bagaimana setan takut terhadap nama Yesus. Gelombang laut menjadi teduh, segala penyakit disembuhkan, dan setiap lutut bertelut. Kita diampuni di dalam nama Yesus, diselamatkan di dalam nama Yesus, dan menjadi anak-anak Allah di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya nama itu dibenci oleh dunia. Nama Yesus. Setiap orang yang di dalam mulut dan hatinya ada Yesus, dan di atas kepalanya ia menjunjung tinggi nama Yesus, akan dibenci dunia. Yesus berkata di ayat 21a, "Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku." Inilah inti kebencian dunia. Sumber utama dari kebencian itu adalah karena kita memuliakan nama Yesus. Dan yang ketiga, mengapa dunia membenci kita? Karena dunia tidak mengenal Allah. Yesus berkata, "Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Yohanes 15 ayat 21. Jadi mengapa dunia membenci pengikut Kristus? Adalah karena kebutaan dunia terhadap Allah. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mengalami sikap dan perilaku bermusuhan dan kebencian yang datang dari orang lain? Orang-orang di sekitar kita, kebencian dari dunia ini. Lalu bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus saat dunia membenci kita? Apakah kita perlu marah? Tidak perlu ada kemarahan atau kebencian. Sebagai umat Tuhan, kita juga tidak perlu heran dengan kebencian dunia. Tetapi kita jangan ikut menjadi bagian dari kebencian itu, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu ketika kita dibenci, pahami bahwa sebagai pengikut Kristus, kita pun harus menderita. Ketika kita dibenci, diejek, dianiaya, atau tidak didengarkan, jangan berpikir bahwa seharusnya aku tidak mengalami seperti ini. Jangan demikian. Kita memang harus menderita karena kita bukan Tuhan, melainkan hamba. Kita adalah hamba Kristus. Yesus berkata, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Yohanes 15 ayat 20.
Bapak, Ibu, Sobat Samas terkasih, ketika kita dibenci, kita juga tidak perlu merasa tidak adil. Melainkan terimalah itu dengan pemahaman bahwa hal itu memang haruslah terjadi. Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu karena imanmu, iman percaya kepada Yesus, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Saudara-saudaraku, dibenci dunia bukanlah sebuah kejadian luar biasa. Dibenci dunia adalah sesuatu yang sudah kerap dialami pengikut Kristus, bahkan sejak dahulu. Kebencian tidak bisa dihadapi dengan kebencian. Kebencian yang merupakan ciri dari kerajaan dunia harus dilawan dengan hati yang dipenuhi kasih yang merupakan ciri dan sifat khas dari kerajaan Kristus. Membalas kebencian dengan kasih adalah bagian dari kesaksian yang besar kuasanya. Kebencian dunia harus dihadapi dengan kesaksian, dengan pertolongan Roh Penolong yang diberikan Kristus untuk menguatkan pengikutnya dalam menyampaikan Injilnya. Roh Penolong, Roh kebenaran akan menyertai kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi saksi Yesus bagi dunia ini. Saudaraku, Sobat Samas yang terkasih, bila ada di antara kita mungkin mengalami kebencian-kebencian dari dunia ini, dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita, janganlah resah. Tetapi sadarilah bahwa hal itu terjadi karena kita sudah dipilih Yesus dan bukan lagi milik dunia ini. Kedua, karena di atas kepala kita ada nama Yesus yang berkuasa dan kita muliakan. Dan kita dibenci dunia karena para pembenci itu tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, kuatkanlah hatimu dan terima perlakuan mereka sebagai kejadian yang memang sudah terjadi dari dulu. Kemudian terima itu sebagai bagian dari iman kita kepada Yesus, bahwa kita pun harus menderita karena kita ini adalah hamba. Dan kemudian pandang perbuatan dunia sebagai dosa dan hadapi dengan kasih, sehingga kita tidak perlu beralih iman kita dari Yesus. Keluarga damai, Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat bila dunia membencimu karena imanmu sebagai pengikut Kristus, dan teruslah bersaksi di tengah dunia dengan meminta pertolongan Roh Kudus, Roh Penolong, untuk terus menyaksikan Yesus, Tuhan kita di tengah dunia. Dan tetap layanilah dengan kasih atas dunia yang membencimu. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihani dan tuntunlah kami agar tidak menjadi bagian dunia ini, tapi kami terus hidup dipenuhi kasih dengan pimpinan Roh Kudus-Mu dalam menghadapi dunia yang membenci kami. Amin. Sobat Samas, selamat menjalani hari ini dalam pimpinan Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.